Halo semua, perkenalkan nama gue Fadli Reno Febrian. Di sini gue akan ngebahas tentang cyberbullying di kalangan remaja. Pada zaman yang serba modern dan canggih ini, kurikulum menuntut para remaja yang masih duduk di bangku sekolah untuk lebih aktif dalam pelajaran, sehingga mereka dapat mengetahui hal-hal lebih luas sebelum atau sesudah guru terangkan di dalam kelas. Kurikulum yang ada tersebut membutuhkan referensi-referensi seperti buku, artikel, jurnal-jurnal yang dapat mendukung kegiatan belajar para siswa. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, siswa menggunakan internet mendapatkan materi-materi pelajaran dengan sangat mudah. Munculnya internet merupakan salah satu penemuan yang berharga, karena dengan menggunakan internet, kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dan seseorang dapat berkomunikasi dengan menggunakan internet, walaupun jaraknya jauh. Seiring berjalannya waktu, akses internet menjadi semakin mudah. Hal ini didukung dengan banyaknya tempat-tempat dengan fasilitas Wi-Fi serta kartu provider yang menawarkan paket internet melalui handphone dengan harga yang terjangkau. Jadi, mereka dapat mengakses situs-situs apapun termasuk media sosial dengan mudah. Adanya media sosial di kalangan remaja membuat mereka dapat berhubungan dengan teman-teman lamanya. Namun, dengan munculnya media sosial di kalangan remaja juga membawa dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia berarti mengintimidasi atau mengganggu orang yang lemah. Secara baik itu secara individu ataupun secara berkelompok. Bullying dapat dilakukan secara verbal, psikologis, dan fisik. Sebagian besar dari kita hanya mengetahui bullying yang dilakukan secara langsung menggunakan kontak fisik maupun verbal. Namun sekarang ini bullying tidak hanya terjadi di kehidupan nyata saja. Bullying sekarang juga terjadi di dunia internet atau cyber. Bullying yang terjadi di dunia internet atau dijuluki cyber, cyberbullying sama dengan bullying yang terjadi pada umumnya, yaitu sama-sama mengintimidasi atau mengganggu orang yang lemah. Cyberbullying ini pada umumnya banyak terjadi di media sosial. Perbedaan antara cyberbullying dan bullying. Cyberbullying adalah kejadian ketika seseorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet. Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Apabila salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai cybercrime atau cyberstalking. Namun apabila anak tersebut belum mencapai 18 tahun, maka hal ini termasuk dalam perkara anak nakal. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyebutkan bahwa orang yang dalam perkara anak nakal adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. Cyberbullying dilakukan daripada kekerasan konvensional karena si pelaku tidak perlu berhadapan muka dengan orang lain yang menjadi targetnya. Korban yang terkena cyberbullying juga jarang yang melaporkan kepada pihak yang berwajib, sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak-anak mereka terkena bullying di dalam dunia maya. Para peneliti melakukan analisis terhadap 4.500 remaja dan anak-anak menyatakan memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi dari kelompok lain yang hanya dipukuli atau diejek. Bentuk-bentuk cyberbullying yang banyak terjadi seperti mengganti foto akun seseorang, menghina seseorang, dan membajak akun seseorang dengan mengganti passwordnya. Beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa cyberbullying sudah banyak terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Namun, anak-anak yang saat ini belum ada data statistik yang konkret tentang anak yang terkena kasus cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying adalah tindakan yang merugikan orang lain, baik secara mental maupun fisik. Akan tetapi, cyberbullying lebih cepat menyerang pada mental seseorang, karena mereka dipermalukan ataupun diolok-olok seenaknya sendiri, tanpa pandang bulu. Bentuk dari cyberbullying dikategorikan menjadi dua, cyberbullying direct attack dan cyberbullying by proxy. Cyberbullying sebenarnya sama dengan bullying pada umumnya. Perbedaan antara cyberbullying dan bullying adalah tempat melakukannya.
Cyberbullying menggunakan alat perantara seperti handphone atau media sosial untuk mengintimidasi seseorang, sedangkan bullying tidak menggunakan perantara, namun langsung bertemu atau berhadapan dengan korban. Masalah cyberbullying ini muncul dikarenakan intensitas penggunaan internet yang meningkat dan munculnya media sosial yang sering diakses para siswa. Mengakses dunia maya merupakan sebuah habitus atau kebiasaan yang dilakukan para siswa selain mereka belajar. Intensitas penggunaan dunia maya para siswa dalam satu hari mereka mengakses minimal 6 jam. Mereka akan menerima dampak negatif akibat terlalu sering mengakses dunia maya, yaitu para remaja menjadi malas belajar, serta dampak paling buruk, mereka akan menerima cyberbullying. Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk cyberbullying yang diterima, mulai Facebook dihack, sampai diolok-olok atau dihina di media sosial. Bentuk-bentuk cyberbullying tersebut yaitu cyberbullying direct attack dan cyberbullying by proxy. Bentuk cyberbullying di sini berbentuk tulisan yang langsung ditunjukkan terhadap korban, bisa melalui pesan ataupun timeline di Facebook ataupun Twitter. Cyberbullying by proxy, bentuk cyberbullying ini berbeda dengan yang pertama. Pada bentuk ini, akun seseorang diambil alih dan semua informasi bisa diganti tanpa sepengetahuan pemilik akun. Dapat dilihat di sini bahwa remaja tidak hanya dalam bentuk direct attack, mereka juga mendapatkan bullying dalam bentuk proxy. Hal tersebut menandakan bahwa pelaku lebih pintar dalam hal teknologi informasi atau pengetahuan dalam dunia teknologi. Informasi yang mereka sudah di atas rata-rata daripada korban, sehingga mereka dengan mudah membobol akun seseorang. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya bahas kali ini mengenai tentang ya dunia cyber, termasuk ya yang paling menjurus itu cyberbullying. Saya Fadli Renal Febrian. Terima kasih. Selamat malam.